Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basir. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasadi bani adam mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu. Alla wa yaqul al hadis al maqam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati, para pendengar, para pemeriksa, para pecinta ceramah dari Mas Amirul yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Mari kita dalam kesempatan ini merenung sejenak bahwasanya dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, bahkan zaman yang akan datang pun, tidak pernah akan ada semua manusia ini minta dilahirkan ke dunia. Coba tanyakan kepada diri kita sendiri. Bahkan kita dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa sama sekali. Padahal kita lahir ini sudah mempunyai penglihatan, yaitu mata, mempunyai pendengaran, serta sudah diberi otak dan ada hatinya. Tetapi kita tetap tidak tahu apa-apa. Dan tidak ada permintaan kita minta dilahirkan menjadi perempuan saja atau menjadi laki-laki saja. Ini artinya manusia lahir ke dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, yaitu menjadi laki-laki atau menjadi perempuan, maka Mas Amirul dalam kesempatan ini akan menyajikan tema hakikat manusia yang patut kita bahas di dalam pertemuan kali ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mengkaji ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'anul Karim yang diwahyukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 tahun yang lalu, ketika kita belum ada dan belum lahir ke dunia, yaitu di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat ke-14, yang akan ditambah lagi yaitu surat Al-Insan ayat yang kedua. Allah berfirman menerangkan masalah kejadian manusia, menciptakan adanya manusia, yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, kurang lebih, dan sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah, yaitu air mani. Kemudian air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim.
Kemudian diperjelas lagi di dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Quran di dalam surat Al-Insan ayat yang kedua sebagai tujuan menciptakan manusia diciptakan ke dunia ini, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Yang artinya kurang lebih dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur benih laki-laki dan perempuan, yang kami akan mengujinya dengan perintah-perintah dan dengan larangan-larangan. Karena itu kami menjadikan pendengaran dan penglihatan kepada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak, Ibu, para pencipta ceramahnya dari Mas Samirun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah prosesnya Allah menciptakan manusia di dalam kehamilan kaum perempuan. Yang berbunyi yaitu dari Al-Qur'anul Karim ayat yang ke-14 dari surat Al-Mu'minun tadi, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma khalaqnan nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqatan mudghatan fa khalaqnal mudghatan 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanal khaliqin. Yang artinya kurang lebih dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maksudnya yang tadinya belum hidup kemudian menjadi hidup karena Allah meniupkan roh. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Yang dimaksud menjadi makhluk yang berbentuk lain, ini ialah yang tadinya belum hidup kemudian menjadi hidup, yaitu Allah meniupkan roh di dalam kandungan seorang ibu yang hamil. Maksud ayat tersebut, Rasulullah SAW memberi penjelasan kepada para sahabat-sahabatnya dengan rinci dan jelas dan sangat ilmiah sampai sekarang sebagai rujukan di dalam ilmu medis. Benar-benar bisa menemukan susunan anatomi tubuh sehingga pada zaman Khalifah Al-Muqtadir Billah, Khalifah Abbasiyah yang ke-18, pada tahun 295 sampai 320 Hijrah, terdapat dokter dari laki-laki dan perempuan yang mampu memberi dan mengobati orang yang sakit, yaitu sudah ratusan juta dokter lah. Itu semua ilmu yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis dengan bersabda yang artinya begini: 40 hari percampuran air mani dan indung telur perempuan menjadi darah kental yang melekat di dalam rahim kandungan perempuan. Kemudian 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi tulang belulang yang dibungkus daging. Kandungan berumur 120 hari, Allah meniupkan roh. Dari ini ditulis takdirnya tentang nasibnya menjadi orang yang celaka atau menjadi orang yang bahagia. Dan dituliskan ketentuan umurnya. Dan dituliskan siapa
yang menjadi jodohnya. Setelah kandungan berumur 6 bulan sampai 9 bulan 10 hari, Allah mengeluarkan dari perut ibunya seorang bayi, dan ada juga sampai 4 tahun di dalam kandungan, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam kandungan ibunya selama 4 tahun. Ada yang 6 bulan lahir, ada yang umur 7 bulan sudah lahir, dan ada yang 8 bulan lahir. Namun rata-rata kandungan orang hamil yaitu 9 bulan 10 hari. Umur kehamilan orang perempuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut ulama arifin, yaitu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasul Aziz, tentang hakikat manusia ini, di dalam kitab Khulasah beliau bersabda yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iklan innal insana muraqabun min asyaratin lataif khamsatun alamul amri wa ya al-qalbu wa ruhu wa siru wal khafiyu wal akhfan wa khamsatun alamul khalqi wa ya an-nafsu wa ana sirul arba'ah, yang artinya, ketahuilah sesungguhnya manusia itu tersusun dari 10 benda-benda yang halus. 5 dari 10 bagian disebut alamul amri, yaitu unsur alam yang tinggi, berupa hati, roh, rasa, rahasia, rasa takut, dan yang 5 dari 10 bagian yaitu alamul khalqi, yaitu alam makhluk, berupa nafsu atau keinginan, dan anasir 4 yaitu unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur angin, yaitulah unsur jasmani. Yang disebut rohani yaitu selalu bergantung kepada dan berhubungan langsung dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rohani akan bisa tumbuh berkembang dengan sehat, membutuhkan makanan berupa non-materi, yaitu ilmu, amal-amal soleh, sifat kejujuran, dan sifat benar, sehingga bisa merasa tentram, merasa senang, merasa bahagia, dan merasa damai. Kemudian yang disebut jasmani, tubuh kasar, ini selalu bergantung kepada benda-benda alam berupa materi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, yaitu beras, jagung, gandum, air mineral, sayur-sayuran, protein hewani. Itulah sebagai pendukung pertumbuhan jasmani dari bayi, kemudian jadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, menjadi orang dewasa. Itulah hakikat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para bapak, para ibu pendengar, dan para pemeriksa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dahulu tema hakikat manusia. Insya Allah akan saya sampaikan tema cara merawat rohani dan jasmani, serta tujuan mengapa diciptakannya manusia. Apabila ada kekurangan yang saya sampaikan ini karena keterbatasan ilmu dari saya sendiri, apabila ada benarnya, itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ini salah, itulah kebodohan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, dan mohon kritik dan sarannya agar bisa melengkapinya untuk menambah perluasan masalah penjelasan ini. Dan juga mohon bantu subscribe-nya. Semua itu saya ucapkan terima kasih. Ila liqa. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.